dari Jalan Mongin City 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Saya Ki Banu Asmoro dari studio siar Jalan Mungin City 126 Bojonegoro mengucapkan salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah kisah nyata bertemu kuntilanak. Sebut saja namanya Adi. Adi adalah seorang mantan mahasiswa yang pernah kuliah di kota Bandung pada tahun 2017-2018. Dia punya cerita nyata bertemu dengan kuntilanak, di mana sosok makhluk halus itu sungguh menyeramkan. Kejadian ini sekitar tahun 2017 yang notabene di tahun tersebut menjadi awal-awal merebaknya game online via mobile atau handphone. Adi pun seringkali menghabiskan waktunya untuk bermain game online hingga larut malam di dalam rumah kosnya. Pada suatu malam di sela-sela jeda bermain, Adi mulai merasa lapar. Ia pun memutuskan untuk keluar dan mencari makanan di warung dekat kampusnya. Kejadian saat itu menunjukkan sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat atau tengah malam. Adi memutuskan untuk berjalan kaki menuju warung yang sudah menjadi langganannya. Adi memilih jalan kaki saat tengah malam tersebut bukan tanpa alasan, sebab motornya saat itu sedang dalam perbaikan, sehingga belum bisa digunakan. Ia berjalan kaki dari kos menuju warung di dekat kampus, dengan memilih jalan yang menurutnya memiliki waktu tempuh lebih singkat. Namun jalanan tersebut sangat sepi dan sunyi jika dibandingkan jalan utama lainnya yang kala itu juga masih ramai oleh aktivitas manusia di sana. Singkat cerita, Adi telah selesai membeli makanan dari warung langganannya, dan ia pun memutuskan untuk pulang ke kos dengan melewati jalan kompleks yang sebelumnya dilalui. Adi berjalan dengan tenang sambil membawa makanan yang dibungkus dalam plastik. Di tengah perjalanan ia merasakan hal yang tidak biasa.
Suasana kala itu tidak sama seperti ketika ia berangkat menuju warung sebelumnya, di mana saat itu udara terasa begitu dingin hingga sedikit membuat perasaan Adi was-was. Adi berjalan di sepanjang jalan komplek yang sepi sambil berusaha menenangkan perasaannya yang mulai merasa tidak nyaman. Ia secara tak sengaja menangkap sebuah sosok berwarna putih sedang duduk di atas pohon dari ujung matanya. Adi yang tidak ingin terlihat ketakutan akhirnya memutuskan untuk terus berjalan sambil terus bersikap tenang, seakan di sana ia tidak melihat apapun. Langkah demi langkah, Adi pun kian mendekat ke arah jalan di mana pohon tempat sosok putih itu berada. Ia mulai mendengar suara lantunan seperti tembang atau nyanyian dari atas pohon tersebut. Tidak hanya itu, ternyata ada helaian rambut memanjang dari atas pohon yang dilaluinya itu. Ia pun terpaksa harus menginjak helaian rambut yang menjulur di ruas jalan tersebut. Alhasil perasaan Adi makin tak karu-karuan. Ia pun mencoba menenangkan diri sambil membaca istighfar. Ia pun mengucapkan Astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya dengan lirih. Namun ketika sosok kuntilanak yang tadinya berada di atas pohon tersebut berpindah secara tiba-tiba di depan wajah Adi, lantas kuntilanak itu kemudian menirukan bacaan istighfar yang diucapkan Adi. Kuntilanak itu pun juga menyebut astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali sambil menggerakkan leher dan kepalanya ke kiri dan ke kanan secara cepat. Sontak membuat Adi tidak sadarkan diri seketika. Ia pingsan di jalan kompleks. Ia kemudian dibangunkan oleh seorang tukang sapu di komplek tersebut saat menjelang subuh. Itulah cerita kisah nyata Adi yang bertemu dengan kuntilanak nyebut. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.